apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Ria ya di channel kita utamanya di Ria Farm Bali. Oke, yang belum tahu, mungkin yang baru pertama kali nonton, Ria Farm itu apa sih? Ria Farm itu adalah peternakan babi, ya kan? Tapi buat kalian yang udah subscribe, yang udah selalu ngikutin channel saya, pastinya udah tahu dong ya channelnya Ria Farm itu kita membahas tentang apa aja gitu. Oke. Kali ini saya mau membahas, karena banyak pertanyaan sih ya sebelumnya, saya mau membahas tentang bagaimana sih cara memilih calon indukan yang baik, ya kan? Ya tentunya sih memang gak mudah ya namanya memilih calon indukan, terutama untuk ternak. Tapi kita memang punya standarnya atau minimal kita punya poin-poin tertentu yang memang harus dipenuhi kriterianya dalam memilih calon indukan, terutama pada ternak babi gitu ya. Tentunya kita menginginkan generasi berikutnya itu lebih baik ya, better than gitu kan, lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi masing-masing peternak seperti saya sendiri juga memiliki standar kita bilangnya itu standar bagaimana sih bentukan babi yang kita inginkan, karena kan masing-masing peternak itu punya standarnya sendiri-sendiri, punya kesenangannya itu yang sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang senang yang bentuk babinya bulat-bulat, pendek-pendek, ada yang senangnya panjang, ya kan. Nah, itu tergantung biasanya terhadap pemilik. Kita mau membuat jenis babi yang seperti apa. Oke, untuk kali ini saya membahas bagaimana cara saya memilih calon induk babi, ya kan, untuk next generasi, untuk generasi selanjutnya di peternakan saya, di peternakan Ria Farm ya. Jadi saya nggak tahu gimana standarnya untuk kandang yang lainnya, tetapi yang saya bahas di channel saya adalah bagaimana cara saya memilih calon indukan di Ria Farm, ya nggak sih, standarnya apa aja sih gitu. Oke, yang pertama kita lanjut. Itu yang pertama adalah tentunya saya lihat dari pejantan dan induknya. Jadi dari turunan bapak dan ibunya gitu ya. Jadi silsilahnya itu bagaimana. Jika riwayat dari si betina ini baik, ya kan, yang pertama puting susunya itu bagus. Yang kedua, indukan yang sebelumnya itu air susunya bagus, lancar, ya kan. Terus yang ketiga, tidak kanibal, ya kan, mau ngemong, jadi karakternya bagus. Yang keempat, bentuk anakannya, ya kan, bentuk body anaknya itu biasanya bagaimana, bagus, ya kan, rata, misalnya besar-besar itu. Terus yang kelima, itu anakannya biasanya rata-rata bagaimana, banyak, sedikit, itu gimana, itu biasanya juga faktor genetik, faktor keturunan gitu. Jadi saya lebih cenderung memilih calon indukan itu dari melihat dari silsilahnya, dari si pejantan dan bagaimana silsilah si betina gitu. Si pejantannya ini yang saya pakai pada saat itu, pertama misalnya anaknya juga banyak-banyak, terus bagus-bagus, secara body juga oke, artinya itu silsilah dari pejantan itu bagus. Nah, kedua itu dari betinanya, si betina ini bagaimana recordnya, ya kan, recordnya atau gimana ya riwayatnya pada saat beranak itu bagus apa tidak. Dan juga tentunya indukan yang kita pilih adalah betina atau anak
anakan betina yang memang memiliki genetik yang baik, yang mengikuti garis besar istilahnya unggul dari saudara-saudara. Misalnya nih ada 10 anak, dia yang paling bagus badannya, puting susunya juga bagus, tulang kakinya kokoh, punggungnya rata, nggak bengkok naik, ya kan, nggak bengkok turun gitu. Jadi itu sangat penting. Yang pertama, poin pertama adalah silsilah keturunan gitu. Jadi penting buat kalian untuk mencari calon betina yang memang di kandang-kandang yang memiliki pejantan dan betina gitu. Dari sana kalian bisa lihat bagaimana sih bentukan pejantan dari kandang yang kalian beli calon induknya. Terus yang kedua, kalian juga bisa lihat di sana bagaimana sih bentukan indukan-indukan yang ada di kandang tersebut. Apakah bagus? Kalaupun dia memang punya penggemukan, bagaimana tipe penggemukannya? Secara nggak langsung, itu pasti nggak jauh beda nanti dengan dengan calon induk yang kalian beli gitu. Jadi hati-hati jika kalian membeli calon indukan hanya dari kandang penggemukan, ya kan, kita nggak bisa lihat silsilah keturunannya gitu. Jadi kalaupun saya sendiri memilih calon indukan di kandang itu nggak semata-mata setiap babi betina saya jadikan indukan, enggak. Jadi saya lihat juga track recordnya bagaimana, bentuknya seperti apa, turunannya bagus apa enggak dari silsilah keturunan yang sebelumnya gitu, ya kan, dari bapaknya, kakeknya, neneknya, ibunya gitu. Jadi kita punya record, kita punya recording, punya catatan. Dan yang selanjutnya tentunya bodinya gitu. Jadi calon indukan itu memang penting secara body juga, walaupun body ini tidak, bentuk badan ini tidak menjamin 100% untuk bahwa calon betina ini akan bagus ininya, anakannya gitu loh. Karena kita tidak tahu bagaimana organ reproduksi dalamnya nanti, apakah baik apa tidak. Makanya penting itu tadi record bagaimana induknya dan bagaimana pejantannya. Jika induknya bagus, anaknya banyak, terus pejantannya juga bagus, biasanya menghasilkan anaknya yang banyak, itu paling tidak 80% anaknya akan mengikuti jejak dari bapak ibunya, ya kan. Genetiknya pasti akan menurun gitu. Nah, untuk badan, untuk body itu biasanya yang panjang, ada yang seneng panjang, ya kan. Jadi katanya anaknya banyak-banyak. Ada juga yang agak pendek. Tapi itu tidak menjamin juga 100% bahwa kalau indukan panjang anaknya banyak-banyak. Kalau indukan pendek anaknya sedikit-sedikit, itu nggak menjamin juga. Karena di kandang saya ada beberapa juga yang memang indukannya tidak terlalu panjang, tetapi agak buntak gitu ya. Anaknya tetap banyak dan juga memang bagus, susunya juga lancar segala macam gitu. Jadi untuk bentuk badan. Terus yang ketiga nih, yang ketiga gak kalah penting itu bentuk kaki. Jadi pilihlah kaki yang kokoh gitu loh. Contohnya mungkin seperti ini ya, saya ambil foto sedikit gitu. Jadi bentuk kaki belakang terutama yang tidak bengkok, kokoh, karena nanti akan menahan bobot badan si pejantan pada saat proses mengawinkan, ya kan. Jadi sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting kaki belakang. Dan tentunya kita pilih, kalau dari segi struktur punggung itu kita pilih yang tidak bengkok seperti ini. Ini fotonya, saya kebetulan ini juga udah ambil foto yang kayak begini. Jadi datar, ya kan, datar gitu. Jadi yang tidak bengkok seperti ini dan tidak juga melengkung seperti ini, melengkung begini, ya kan, melengkung gini, tidak juga begini. Nah, tapi kita cari yang datar gitu. Karena apa?
itu adalah bentuk dari tulang punggung. Kalau saya bilang ya kan tulangnya babi itu. Jadi itu akan, kalau dia bentuknya bengkok seperti ini atau melengkung seperti ini, itu dia agak susah pada saat proses lahiran. Karena pada saat kalau kita merogoh gitu ya, tangannya kita masuk dari vulvanya itu, dari vulvanya kita masukkan tangan, itu tulang-tulang yang menuju ke mana ya, peranakan itu juga bengkok gitu. Kadang-kadang kalau membengkok itu juga bisa bengkok begitu. Jadi agak sulit saat proses melahirkannya. Itu alasannya, terutama bentuk punggung babi itu penting. Nah, yang kedua enggak deh, keempat ya, sekarang yang keempat. Jadi itu bentuk vulva. Jadi jangan memilih yang terlalu tinggi atau yang bentuk vulvanya susah, agak nungging ke atas gitu ya. Ini fotonya kayak gini, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya fotonya nanti yang kayak ini. Itu susah vulvanya. Jadi pada saat kita mau proses kawin, pada saat pejantan itu kita berusaha untuk membantu pejantan, vulvanya tuh di atas. Jadi ininya pejantan di bawah, itu vulvanya di atas. Itu agak susah. Jadi kita cari yang datar supaya gampang itu. Jadi yang supaya proses mengawinkan ternaknya itu juga nanti gampang. Dan selain itu jumlah puting susu. Ya kan, jumlah puting susu kalau saya itu minimal 12. Kalau memang itu masuk kategorinya bagus 12, 14, 16. Nyari yang 16 ini susah gampang ya. Jadi itu faktor keturunan, memang bener susah gampang. Yang gampang itu carinya yang 12. Tapi biasanya kalau anaknya di atas 12 itu agak repot. Tapi biasanya 14 karena kalau 14 ini kadang susu yang paling belakang itu juga nggak kepake, jadi yang 12 ini masih bisa kepake. Nah, kalau puting susunya itu 12, jadi biasanya bisa kepake itu cuma 10 gitu. Nah, tentunya sih kalau dengan standar ini semua terpenuhi ya, kadang-kadang itu juga masih ada namanya persentase faktor gagalnya, tetap namanya ada sekian persen, 1% faktor error, ya kan. Jadi tetap ada faktor kegagalan. Karena kembali lagi, ini kan makhluk hidup ya. Jadi kita tidak bisa katakan ini akan berhasil 100%. Tetapi paling tidak kita sudah memiliki yang namanya standar pemilihan itu seperti apa. Dan memang tidak baik juga jika ada hubungan darah terlalu dekat. Misalkan anak dengan bapaknya atau anak dengan induknya langsung, itu nggak bagus. Biasanya akan menimbulkan cacat fisik karena hubungan darah yang terlalu dekat. Jadi nggak bagus. Jadi lebih bagus nyari yang hubungan darahnya jauh gitu loh, supaya menghindari cacat fisik juga. Setelah itu, supaya alat reproduksi ini pada calon indukan babi ini istilahnya berkembang dengan baik, ya kan, biasanya saya di kandang saat proses penggemukan khusus untuk calon indukan dan calon pejantan, itu kita maintain dengan vitamin E yang memang fungsinya adalah memberikan kesuburan atau mencegah terjadinya kemandulan. Jadi gangguan birahi, gangguan alat reproduksi, ya kan. Jadi kita biasanya rutin memaintain dari kecil itu memberikan suntikan vitamin E. Nah, vitaminnya seperti apa? Maaf banget, saya nggak bisa kasih lihat gambarnya di sini karena katanya nggak boleh, kalau nggak endorse. Itu nggak boleh. Jadi supaya tidak mengganggu banyak pihak, atau misalkan juga
ya begitulah, pokoknya ada aturannya katanya ya kan. Jadi saya juga nggak bisa show, yang mau tanya apa vitaminnya dipakai untuk memaintain supaya si calon induk ini ataupun sama dengan calon pejantan ini uh, nanti pada saat siap dikawinkan itu minimal kita menekan namanya faktor kemandulan atau gangguan birahi, atau misalkan mau birahi tapi dikawinkan terus nggak pernah jadi ya kan, gagal kawin terus gitu. Nah terus kalau untuk jantan itu terjadi kemandulan kah atau apa, jadi faktor-faktor kemandulan pada hewan ternak jantan itu juga banyak, ada beberapa, ada faktor dalam, ada juga faktor internal ya kan. Eksternal, faktor dalam itu internal, ada juga faktor dalam yaitu faktor eksternal. Nah, kita bahas indukan ya, bukan pejantan, oke? Okay? Jadi itu kita maintain dengan biasanya vitamin E. Di sini kita nggak pakai yang namanya hormon, itu biasanya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena kita nggak tahu benar nggak sih persentase hormonnya yang kurang. Karena nanti salah-salah kalau kita menyuntikkan hormon untuk merangsang birahi, nanti malah kelebihan hormon jatuhnya, jadi nggak bagus. Jadi lebih bagus kita yang menyuntikkan yang namanya vitamin E, ya kan, vitamin E untuk mencegah terjadinya gangguan reproduksi gitu. Jadi supaya birahinya nanti tetap lancar, terus membantu kematangan sel organ reproduksi juga, terus juga bisa membantu membuat anakan babinya itu nanti bagus-bagus, rata besarnya ya kan. Gitu. Jadi nah untuk kalian yang penasaran mau tanya kayak apa vitamin E-nya, nanti di WA aja ya. Saya tulis nanti nomor kontaknya di kolom deskripsi, nanti kalian bisa lihat aja chat aja di sana. Itu biasanya only WhatsApp ya, karena handphonenya juga dipakai kerja. Jadi gak bisa hanya mementingkan satu atau dua orang, ini kan banyak orang, jadi mohon maaf, lebih bagus nanti di WA aja, diketik dari mana, silahkan perkenalkan dirinya, kepentingannya apa, yang mau ditanyakan apa, nanti biasanya kita jawab, tapi nggak bisa buru-buru, karena kan kita juga mesti membalas teks atau pesan dari yang lain, kadang kita juga sedang menggunakan handphone untuk mengirim barang gitu, jadi kita berbagi bersama gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu biasanya setelah kita menyuntikkan vitamin E itu terjadi kemungkinan terjadinya gangguan alat reproduksi atau terjadinya gangguan birahi itu kecil gitu. Jadi ya biasanya normal, walaupun tetap ada sekian persen ya gangguan birahi itu tetap ada. Dan itu aja sih kira-kira kalau faktor penting dalam memilih calon indukan yang baik gitu. Nah, dan umur berapa sih Kak? Ini pertanyaan yang paling sering saya lihat. Umur berapa sih indukan itu bisa dikawinkan? Ya kan, setelah kita memilih, proses pemilihan calon induk. Nah, itu umur berapa baru boleh dikawinkan? Normalnya kalau di kandang saya nggak tahu ya normalnya kalau di kandang yang lain. Oke, jadi saya pakai patokan kandang saya sendiri ya, bagaimana cara saya menjalankan peternakan indukan. Saya mengawinkan indukan itu minimal umur 6 bulan dengan bobot badan biasanya 130 kilo ke atas gitu. Jadi minimal umur 6 bulan itu biasanya alat reproduksi si betina ya kan, calon indukan ini sudah mulai matang, udah mulai bagus gitu loh. Jadi perlu diingat di sini ini kita mencari calon untuk indukan. Jadi walaupun babi ya oke lah, ini hanya sekedar hewan, tapi ini juga sama makhluk hidup, sama dengan manusia. Jadi memiliki tingkat yang namanya tingkat kematangan alat reproduksi, organ reproduksi. Jika terlalu muda, itu juga nggak bagus. Jika terlalu tua, itu juga nggak bagus. Jadi kita cari di tengah-tengah.
dengan umur yang memang waktunya atau saatnya dikawinkan. Jika terlalu muda, itu mudahnya saya bilang sama aja kayak pertingkahan dini gitu ya. Jadi kayak anak SMP, SMA masih muda udah nikah. Jadi alat reproduksinya itu belum cukup matang, ya kan? Jadi rawan rusak gitu loh. Jadi resiko yang akan dihadapi nanti ke depannya adalah contoh satu, keguguran bisa jadi. Kedua, pada saat proses lahiran bisa jadi induknya mengalami kematian gitu, karena yang namanya proses beranak atau proses lahiran itu taruhannya nyawa. Itu walaupun dengan induk babi tetap aja itu taruhannya nyawa. Jadi pada saat proses lahiran, karena dengan organ reproduksi atau organ dalamnya itu belum cukup kuat untuk menghejan, ya kan, mengeluarkan sekian banyak anak di dalamnya, itu bisa terjadi kematian pada saat proses melahirkan, proses beranak. Itu resiko-resikonya. Dan yang ketiga itu juga resikonya bisa jadi setelah beranakan pertama, itu induknya langsung rusak, langsung ngedrop drastis, bobot badannya berkurang banyak, rusak gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Itu pentingnya kenapa kita mengawinkan induk babi di umur yang tepat dan juga pada bobot badan yang pas gitu. Kalau itu umurnya sudah 6 bulan ke atas, 6, 7 bulan, itu yang bagus, jangan di bawah 6 bulan ya, 6, 7 bulan, 8 bulan oke. Dengan bobot badan yang memang sudah 130 ke atas, nah dari segi organ reproduksi itu sudah cukup matang. Terus yang kedua, pada saat nanti setelah lahiran, ya kan, otomatis si induk baru ini melalui yang namanya proses menyusu, ya kan, menyusui anak-anak babi yang jumlahnya nggak cuma 1, 2, atau 3, yang biasanya rata-rata ada 10, 11, bahkan 12, 13, ya kan. Nah, tentunya dia perlu memiliki banyak cadangan nutrisi di badannya, ya kan. Yang tadinya gendut karena banyak mengeluarkan air susu, nah itu badannya bisa menyusut bahkan kurus. Nah itu kalau dia nggak punya bobot badan yang ideal, yang bagus, misalnya terlalu muda, itu akan kurus banget dan juga akan rusak akhirnya sel-sel tubuhnya gitu. Jadi nanti untuk nextnya setelah lahiran anak pertama itu biasanya akan terjadi gangguan birahi karena banyak nutrisi tubuh yang hilang, akhirnya terjadi gangguan birahi, ya begitulah gampangnya kalau kita ceritakan. Jadi seringkali peternak yang kurang paham dengan hal ini, induknya masih umur 5 bulan, 4 bulan, begitu birahi pertama, terus begitu birahi kedua padahal masih muda, ya kan, itu udah langsung dikawinkan. Jadi resikonya nanti di sana gitu. Dan juga biasanya juga kadang-kadang tiba-tiba induknya menjadi galak, kanibal juga, karena dia waktu proses lahiran itu rasakan rasa sakit yang sangat sakit gitu loh. Jadi anak babi itu istilahnya begitu dia lihat anaknya kenapa digigit, karena dia pikir si anak babi ini yang menyebabkan rasa sakit tadi itu dan stres gitu loh. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas penjelasan saya ini. Nah ini juga ada video saya itu lagi menyuntikkan vitamin E pada calon induk babi di kandang saya. Jadi supaya nanti dengan harapan tidak ada gangguan birahi dan juga memang nutrisinya bagus, ya kan, di badan vitamin E, mendapatkan tingkat kematangan alat reproduksi yang baik, bisa mencetak anak atau menghasilkan anak-anak babi dengan generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ini saya lagi menjentikan. Jadi kalau induk babi di kandang saya itu biasanya saya maintain, karena jika memang itu memang biasanya
80% saya gunakan sendiri di kandang untuk calon indukan baru saya. Selain itu memang ada beberapa yang saya jual juga, tetapi itu kalau memang ada yang bisa dijual ya, kalau memang lagi lebih. Karena kadang-kadang saya nggak punya stok lebih, apalagi sekarang itu kita masih harus regenerasi induk babi juga di kandang, ya kan, dan membuat induk babi itu kan jangka waktunya nggak sebentar, itu butuh waktu ya. Jadi tidak ada proses yang instan, semua butuh proses, itu semua butuh waktu. Oke, jadi peternak juga nggak bisa instan, ya kan, kita butuh proses pelan-pelan, kita butuh pengalaman, kita butuh kegagalan juga di proses itu. Jadi dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal, ya kan. Tapi buat sukses, jangan lupa buat kalian yang ingin jadi peternak walaupun baru mengawali, jangan pernah takut untuk mencoba dan mencoba lagi, karena semua itu terus butuh proses pembelajaran ya. Oke, salam sukses buat kalian semua para peternak babi ataupun calon peternak babi, ya kan. Salam satu hobi dari saya, Ria Farm dari Bali. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya kan. Channelnya Ria Farm udah punya lebih dari 10.000 subscriber loh, ya kan. Jadi jangan lupa di subscribe supaya nanti setiap kali saya ada upload video baru kalian nggak ketinggalan dengan info-infonya. And jangan lupa disimak semua penjelasannya, jadi supaya nanti nggak tanya lagi, ulang lagi, padahal kita udah jelasin ya selengkap-lengkapnya. Dan juga di subscribe, di like, and di share ya. Dan buat kalian mungkin yang masih punya beberapa pertanyaan, coba dicek dulu di video-video sebelumnya, siapa tahu sudah pernah kita bahas. Seperti yang kemarin ada tanya masalah ASF ya kan, terus masalah cara mengawinkan babi itu udah pernah kita bahas juga, terus makanan untuk anak babi yang baru sapi juga gimana, itu beberapa sudah ada, proses lahiran, suntikan juga kemarin udah kita sempat bahas ya. Oke, itu aja, sampai jumpa, and salam peternak babi dari Bali, bye bye.